Mari kita menunggu Ibu Laili sebentar ya. Baik, silakan Ibu Laili. Iya Mbak, ini saya Mbak. Bentar. Ini sebentar. Baik, mohon maaf atas gangguannya. Dia akan memulai presentasi. Mohon, mohon maaf, Pak Nyomantika tadi ada gangguan lagi menyusui anak. Eh, sebentar, sebentar, ya. Baik, selamat malam Pak Nyomantika, selamat malam rekan-rekan semuanya. Saya akan melanjutkan presentasi mengawali latar belakang pada malam hari ini terkait makalah kami. Jadi latar belakang kami mengambil menyusun makalah ini. Pertama, artificial intelligence AI ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, mulai dari rekomendasi produk hingga sistem pengambilan keputusan di berbagai bidang. Lanjut, Mbak. Adapun beberapa hal yang kami uraikan pada latar belakang di sini yaitu adalah beberapa sektor yang berkembang sejalan dengan perkembangan AI ini, kemudian tantangan, isu krusial dan kesehatan. Kecerdasan buatan artificial intelligence ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, mulai dari rekomendasi produk hingga sistem pengambilan keputusan di berbagai bidang. Perkembangan AI ini
eh, di era disrupsi teknologi saat ini telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, bisnis, kemudian tantangan, akan tetapi muncul tantangan etis seperti transparansi, keadilan, dan bias algoritmik yang berdampak terhadap kepercayaan publik dan keadilan sosial. Meskipun manfaatnya sangat besar, penggunaan AI ini dalam bisnis menimbulkan berbagai persoalan etis. Kurangnya transparansi menyebabkan masalah akuntabilitas, sementara bias data dapat memperkuat ketimpangan sosial. Kemudian isu krusial. Transparansi ini menjadi isu krusial karena banyak model AI, terutama yang berbasis deep learning, beroperasi sebagai black box. Artinya proses pengambilan keputusan tidak dapat dilacak atau dijelaskan secara terbuka. Kemudian keadilan atau fairness dalam sistem AI sangat berkaitan dengan bias data dan desain algoritme. Sistem AI belajar dari data historis yang seringkali mencerminkan ketimpangan sosial dan diskriminasi yang ada. Akibatnya, bias ini dapat memperburuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan mengancam legitimasi organisasi di mata publik. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk melakukan audit algoritma secara berkala dan memastikan bahwa data pelatihan tidak mengandung pola diskriminatif. Lanjut, Mbak. Saya tidak menyampaikan. Nah, berdasarkan uraian latar belakang di atas, sehingga penyusunan makalah ini yang berjudul AI Ethics dan Explainability, yaitu berfokus pada isu transparansi, keadilan, dan bias dalam sistem AI. Karena aspek explainability ini atau keterjelasan dalam sistem AI ini dan etika AI perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa teknologi bekerja secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, Pak. Kemudian adapun rumusan masalah yang kami susun dari uraian latar belakang tersebut, pertama, apa yang dimaksud dengan AI ethics dan explainability. Kemudian yang kedua, bagaimana isu transparansi, keadilan, dan bias muncul dalam sistem AI. Kemudian yang ketiga, apa implikasi etis dari ketiga isu tersebut, yaitu transparansi, keadilan, dan bias. Kemudian bagaimana strategi mengatasi tantangan etika dalam pengembangan AI. Lanjut, Mbak. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang telah kami susun yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan AI ethics dan tujuannya itu mampu menjelaskan konsep AI ethics dan explainability. Kemudian yang kedua, menganalisis isu transparansi, keadilan, dan bias. Yang ketiga, menelaah implikasi etis dari penerapan AI yang tidak transparan dan bias. Kemudian yang keempat, menawarkan pendekatan etis untuk pengembangan AI yang adil dan dapat dipercaya. Lanjut, Mbak. Nah, adapun manfaat penyusunan makalah ini yaitu pertama manfaat teoritis, yaitu makalah ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian etika, kecerdasan buatan atau AI ethics dengan menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan pengendalian bias dalam sistem AI. Secara teoritis, tulisan ini memperkuat pemahaman tentang hubungan antara aspek teknis dan nilai-nilai moral dalam desain serta penerapan AI, sekaligus menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai explainable AI dan trustworthy AI. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, makalah ini bermanfaat bagi pengembang, pendidik, dan pembuat kebijakan untuk menerapkan prinsip etika dalam pembangunan sistem AI yang adil dan transparan. Hasil kajian ini dapat dijadikan panduan dalam menyusun kebijakan audit algoritma, meningkatkan kesadaran etis di bidang teknologi, serta mengarahkan pengembangan AI agar lebih akuntabel dan berpihak pada kepentingan manusia. Demikian latar belakang yang telah kami susun. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Laili. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan tentang konsep etika dalam kecerdasan buatan atau AI ethics. Jadi menurut Floridi dan Coles tahun 2019, etika kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence Ethics itu merupakan bidang kajian yang berfokus pada bagaimana teknologi AI itu dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan. Nah, etika ini menyoroti aspek moral dalam interaksi antara manusia dan mesin, termasuk tanggung jawab pembuat kebijakan, ilmuwan, dan pengguna teknologi terhadap dampak sosialnya. Jadi menurut OECD, sistem AI yang dapat dipercaya atau trustworthy AI itu harus memenuhi 5 prinsip dasar. Yang pertama, pertumbuhan inklusif, pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan atau inclusive growth, sustainable development and well-being. Jadi maksudnya adalah para pelaku AI harus secara proaktif mengelola AI secara bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi manusia dan bumi tentunya. Seperti contohnya meningkatkan kemampuan manusia, mendorong inklusi populasi yang kurang terwakili, dan mengurangi ketimpangan. Lalu yang kedua adalah nilai-nilai yang berpusat pada manusia dan keadilan atau human-centered values and fairness. Jadi di sini para pelaku AI itu harus menghormati supremasi hukum, hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi eh, sepanjang siklus hidup sistem AI. Lalu yang ketiga adalah transparansi dan penjelasan atau transparency and explainability. Eh, itu maksudnya para pelaku AI harus berkomitmen pada transparansi dan pengungkapan yang bertanggung jawab terkait sistem AI untuk memastikan bahwa orang memahami kapan mereka berinteraksi dengan AI dan dapat mempertanyakan hasilnya. Lalu yang terakhir adalah yang keempat adalah ketahanan, keamanan, dan keselamatan. Robustness, security, and safety. Jadi sistem AI harus berfungsi dengan kuat, aman, dan selamat sepanjang siklus hidupnya, serta potensi risikonya harus dinilai dan dikelola secara berkelanjutan. Dan terakhir adalah akuntabilitas atau accountability. Para pelaku AI itu harus accountable atas fungsi sistem AI dan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip di atas prinsip-prinsip di atasnya. Selanjutnya, lebih lanjut, UNESCO tahun 2021 dalam Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence itu menegaskan bahwa tata kelola AI global itu harus berpijak pada 10 prinsip utama. Itu yang pertama adalah proporsionalitas dan tidak merugikan atau proportionality and do not harm. Itu maksudnya penggunaan sistem AI harus selalu proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi prinsip ini menekankan pentingnya melakukan penilaian resiko secara menyeluruh untuk memastikan bahwa AI tidak menimbulkan kerugian baik terhadap individu, kelompok maupun lingkungan. Jadi contohnya LinkedIn itu menggunakan AI dalam sistem perekrutan untuk mencocokkan kandidat dengan lowongan pekerjaan. Namun, tanpa pengawasan ketat, algoritma ini bisa cenderung mengutamakan kandidat dari kelompok tertentu berdasarkan pola historis yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Lalu yang kedua, keamanan dan keselamatan atau security and safety. Itu AI harus dirancang agar aman dan terjamin keamanannya sepanjang siklus hidupnya. Jadi langkah-langkah spesifik yang dapat diambil meliputi penerapan enkripsi data untuk mencegah akses tidak sah, pengujian keamanan berkala guna mendeteksi celah keamanan, serta pengembangan sistem AI yang dapat mendeteksi dan merespons ancaman secara otomatis. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan standar industri untuk memastikan keamanan informasi dalam seluruh proses pengembangan dan penerapan AI. Jadi contohnya adalah sistem pengenalan wajah yang digunakan di bandara untuk pemeriksaan keamanan harus menerapkan enkripsi tingkat tinggi agar data biometrik penumpang tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu keadilan dan
non-diskriminasi atau fairness and non-discrimination. Jadi sistem AI harus mendukung keadilan sosial dengan memastikan tidak terjadi bias atau diskriminasi. Pendekatan inklusif itu sangat diperlukan agar semua kelompok, terutama yang rentan, mendapatkan manfaat yang sama dari teknologi AI. Contohnya, algoritma pinjaman harus dirancang untuk tidak mendiskriminasi berdasarkan ras atau gender. Misalnya dalam sebuah studi di Amerika Serikat, ditemukan bahwa beberapa algoritma pinjaman cenderung memberikan suku bunga lebih tinggi kepada kelompok minoritas. Jadi oleh karena itu, perusahaan keuangan harus melakukan audit berkala untuk memastikan bahwa sistem AI mereka itu adil bagi semua peminjam. Lalu transparansi dan keterbukaan atau transparency and explainability. Sistem AI itu harus dapat dijelaskan dan dipahami oleh pengguna serta pemangku kepentingan. Jadi pengguna harus mengetahui bagaimana AI bekerja dan bagaimana keputusan itu dibuat. Contohnya, platform e-commerce yang menggunakan AI untuk rekomendasi produk itu harus memastikan bahwa algoritmanya itu tidak hanya menampilkan produk dari merek besar, tetapi juga memberikan kesempatan yang adil bagi usaha kecil untuk bersaing. Misalnya, Amazon itu menggunakan AI dalam sistem pencarian dan rekomendasi produknya, dan jika tidak diaudit secara berkala, ada risiko bahwa merek-merek kecil akan tersisih dari hasil pencarian utama. Lalu prinsip selanjutnya adalah akuntabilitas dan tanggung jawab, accountability and responsibility. Jadi setiap pihak yang mengembangkan, menerapkan dan menggunakan AI itu harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Jadi dalam praktiknya hal ini dapat diwujudkan melalui regulasi yang mewajibkan perusahaan teknologi untuk melakukan audit algoritma secara berkala guna memastikan tidak ada bias atau dampak negatif yang tidak terduga. Misalnya, Uni Eropa telah mengembangkan Artificial Intelligence Act yang mengharuskan transparansi dan pengawasan ketat terhadap sistem AI berisiko tinggi. Jadi selain itu, perusahaan Google dan Microsoft telah menerapkan tim khusus yang bertugas untuk meninjau kebijakan etika AI sebelum teknologi baru diluncurkan ke publik. Lalu yang keenam, privasi dan perlindungan atau privacy and data protection. Jadi sistem AI harus melindungi hak privasi individu dengan menerapkan standar perlindungan data yang ketat seperti enkripsi, anonimisasi, dan kebijakan pengelolaan data yang transparan. Jadi contohnya WhatsApp itu menggunakan enkripsi end-to-end untuk memastikan bahwa percakapan pengguna itu tetap pribadi dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga, termasuk AI yang digunakan untuk moderasi konten. Lalu yang ketujuh, prinsip yang ketujuh adalah keberlanjutan atau sustainability. AI itu harus dikembangkan dan digunakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan sosial. Jadi ini mencakup upaya untuk mengurangi jejak karbon dalam pengoperasian AI seperti penggunaan sumber energi terbarukan dalam pusat data dan optimalisasi efisiensi daya. Jadi contohnya, Google yang menggunakan sistem berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi pendinginan di pusat data mereka yang mampu mengurangi konsumsi energi hingga 40%. Misalnya, Google menggunakan AI berbasis DeepMind yang mengoptimalkan pendinginan di pusat data mereka yang berhasil mengurangi konsumsi energi hingga 40%. Selanjutnya, yang kedelapan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atau human rights and fundamental freedoms. Jadi AI itu harus dirancang untuk mendukung dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental. Misalnya sistem AI yang digunakan dalam perekrutan karyawan harus dirancang untuk menghindari bias gender atau ras. Contohnya, beberapa perusahaan teknologi telah mengembangkan algoritma yang secara otomatis mendeteksi dan mengurangi bias dalam proses seleksi kandidat. Yang kesembilan, tata kelola yang adaptif dan kolaboratif. Adaptive and collaborative governance. Regulasi dan kebijakan AI itu harus terus berkembang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin fleksibilitas dan penerapannya. Misalnya,
Uni Eropa itu telah mengembangkan Artificial Intelligence Act, itu sebuah regulasi yang bertujuan untuk mengatur pengguna AI berdasarkan tingkat resiko yang ditimbulkannya. Jadi selain Uni Eropa tadi, Amerika Serikat, National Institute of Standards and Technology atau NIST telah merancang AI Risk Management Framework untuk membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola risiko AI secara efektif. Di sisi lain, negara seperti Kanada itu telah mengadopsi Directive on Automate Decision Making yang memastikan bahwa sistem AI yang digunakan dalam sektor publik itu transparan dan dapat diaudit. Selanjutnya yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu pendidikan dan kesadaran publik atau education and public awareness. Jadi masyarakat harus diberikan edukasi mengenai AI agar dapat menggunakannya secara bijaksana dan memahami implikasinya. Jadi beberapa negara telah mengambil langkah konkret dalam edukasi AI, itu misalnya Finlandia meluncurkan program Elements of AI. Jadi itu kursus online gratis yang bertujuan untuk meningkatkan literasi AI di kalangan warganya. Lalu selain Finlandia, itu Amerika Serikat, berbagai universitas di Amerika Serikat itu telah menawarkan mata kuliah tentang etika AI, sementara di Tiongkok, pendidikan AI itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah menengah untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi revolusi digital. Jadi selanjutnya adalah explainability dalam AI atau XAI. Jadi explainability AI itu adalah sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipahami manusia mengenai logika dan proses pengambilan keputusannya guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna. Jadi, explainable AI itu bekerja dengan menggunakan berbagai teknik dan juga metode untuk menjelaskan hasil yang dihasilkan. Jadi, berikut adalah beberapa contoh metode yang populer digunakan dalam XAI. Yang pertama adalah model surrogates. Model surrogates adalah sebuah model sederhana yang dibangun untuk meniru perilaku model AI yang lebih kompleks dengan menggunakan model yang lebih sederhana. Jadi para pengguna bisa lebih mudah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana sebuah keputusan itu bisa diambil. Lalu yang kedua adalah metode LIME, kepanjangannya adalah Local Interpretable Model Agnostic Explanations. Jadi LIME adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menjelaskan prediksi individual dari sebuah model AI. Jadi LIME ini bekerja dengan menciptakan model sederhana yang hanya berlaku untuk satu contoh prediksi. Jadi hal ini membuatnya lebih mudah dimengerti oleh pengguna, dan dengan pendekatan LIME ini pengguna bisa melihat bagaimana perubahan kecil pada suatu data eh, dimasukkan itu dapat mempengaruhi hasil akhir. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode SHAP atau kepanjangannya Shapley Additive Explanations. Jadi, SHAP itu merupakan sebuah metode yang menggunakan teori permainan untuk menjelaskan kontribusi setiap fitur dalam model AI terhadap hasil yang diberikan. Jadi, dengan menggunakan metode ini, pengguna bisa mendapatkan wawasan yang jelas tentang bagaimana setiap variabel itu mempengaruhi keputusan yang diberikan oleh AI, hingga memberi gambaran yang lebih rinci dan komprehensif tentang proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, Explainable AI atau XAI ini juga memiliki peran penting untuk menjembatani antara teknologi canggih dan manusia yang menggunakannya. Jadi, berikut adalah beberapa contoh alasan mengapa XAI itu penting. Uh, Jadi kita ke penerapannya terlebih dahulu, di mana
Penerapan yang pertama itu dalam bidang kesehatan. Jadi dalam bidang medis, XAI ini bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem AI itu mendiagnosis penyakit seseorang sampai merekomendasikan pengobatannya. Jadi penjelasan yang diberikan oleh XAI ini juga bisa membantu dokter untuk memahami logika di balik rekomendasi AI dan membuat keputusan yang lebih bijak. Yang kedua, di bidang keuangan, jadi XAI dalam bidang keuangan itu bisa digunakan untuk menjelaskan alasan dibalik keputusan kredit atau analisis resiko. Jadi ini membantu perusahaan keuangan untuk memastikan bahwa sebuah keputusan diambil oleh AI tersebut sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku dan juga membantu menghindari potensi kesalahan yang bisa berakibat fatal. Ketiga, di bidang pendidikan, jadi di bidang pendidikan, XAI bisa digunakan untuk memberikan hasil penilaian suatu pekerjaan otomatis. Jadi ini memudahkan guru untuk memahami dan verifikasi hasil penilaian yang diberikan oleh AI. Selanjutnya adalah isu transparansi dalam sistem AI. Jadi transparansi itu adalah prinsip yang menekankan keterbukaan proses pengambilan keputusan oleh sistem kecerdasan buatan agar dapat dipahami, diawasi, dan dievaluasi secara etis oleh manusia. Jadi, adapun dampak kurangnya transparansi dapat menimbulkan tiga masalah besar ini. Yang pertama, kurangnya akuntabilitas. Jadi, karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab jika AI itu membuat kesalahan. Lalu yang kedua, menurunnya kepercayaan publik. Jadi, akibat pengguna tidak memahami dasar pengambilan keputusan AI. Lalu yang ketiga, meningkatnya risiko bias tersembunyi karena proses algoritmik tidak dapat diperiksa secara terbuka. Selanjutnya, jadi untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai lembaga internasional itu telah mengembangkan kerangka kerja dan peraturan tata kelola AI yang menekankan prinsip transparansi, antara lain yang pertama, OECD Principles on Artificial Intelligence tahun 2019 itu menekankan perlunya AI yang transparan, dapat dijelaskan dan diawasi manusia dengan kewajiban bagi pengembang untuk mendokumentasikan proses pelatihan model dan sumber data. Lalu yang kedua ada EU Artificial Intelligence Act, jadi dikembangkan oleh Uni Eropa tahun 2024. Jadi regulasi pertama di dunia mewajibkan pengungkapan pengguna sistem AI itu berisiko tinggi, menyediakan dokumentasi publik dan memberi hak pengguna untuk mengetahui jika mereka berinteraksi dengan AI. Lalu yang ketiga, UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence tahun 2021 itu menetapkan bahwa transparansi merupakan hak fundamental masyarakat global untuk memahami bagaimana keputusan berbasis AI itu dibuat. Lalu yang keempat adalah Singapore Model AI Governance Framework tahun 2020, panduan implementatif untuk memastikan keterbukaan, akuntabilitas, dan pengawasan manusia dalam siklus hidup AI. Lalu yang kelima, kebijakan nasional AI Indonesia oleh BRIN tahun 2023 itu mengedepankan prinsip transparansi, keamanan data, dan tanggung jawab sosial dalam riset serta penerapan AI di sektor publik dan pendidikan. Jadi kerangka-kerangka tersebut menunjukkan bahwa transparansi bukan sekedar prinsip moral, melainkan menjadi kewajiban etis dan hukum global dalam tata kelola AI. Selanjutnya, selain peraturan formal, sejumlah lembaga penelitian dan industri telah mengembangkan panduan praktis atau framework untuk membantu organisasi menerapkan transparansi dalam pengembangan dan penggunaan AI. Jadi beberapa pendekatan yang umum digunakan itu meliputi yang pertama, IBM AI Governance Toolkit tahun 2023, itu dijadikan panduan bagi organisasi untuk menilai tingkat transparansi sistem AI mereka melalui 4 komponen. Yang pertama ada
model card. Itu dokumen yang menjelaskan tujuan, asumsi, dan keterbatasan model. Lalu yang kedua ada data sheet for data sets. Itu menjelaskan asal-usul data, proses pelabelan, dan juga potensi bias. Lalu yang ketiga ada fact sheet for AI services. Itu laporan publik tentang proses pelatihan, evaluasi, dan penggunaan model. Lalu yang keempat ada AI ethics checklist. Itu adalah alat bantu untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip etika, termasuk transparansi dan akuntabilitas. Lalu pendekatan yang kedua itu Explainable AI atau XAI Framework DARPA dan OECD. Jadi framework ini mengusulkan agar setiap sistem AI itu memiliki explanation interface, yaitu mekanisme yang menjelaskan bagaimana setiap keputusan diambil dalam bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Pendekatan ketiga, Transparency Life Cycle Model oleh OECD tahun 2021. Jadi model ini menekankan bahwa transparansi harus diterapkan dalam setiap tahap siklus hidup AI, mulai dari perancangan, pelatihan data, implementasi, hingga evaluasi pasca deployment. Yang keempat, Human in the Loop Transparency Model atau oleh UNESCO tahun 2021. Jadi UNESCO menekankan pentingnya keterlibatan manusia dalam proses pengawasan AI. Jadi transparansi tidak hanya berarti membuka algoritma, tetapi juga memastikan manusia memahami dan mampu menilai hasil keputusan AI secara kritis. Lalu yang kelima adalah AI Ethics Canvas itu oleh Alan Turing Institute tahun 2022, yaitu sebuah panduan visual yang membantu tim riset atau pengembang merefleksikan pertanyaan etis seperti apakah keputusan AI ini dapat dijelaskan atau siapa yang akan terdampak dan bagaimana pengguna memahami hasilnya. Baik untuk isu keadilan atau fairness itu akan dijelaskan oleh Ibu Laili. Untuk Ibu Laili, disilakan. Baik, terima kasih. Eh, Makasih Mbak Vina. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu isu keadilan atau fairness. Itu ada tiga hal yang akan kami bahas, yaitu pertama definisi dan dimensi keadilan, yang kedua mengapa keadilan sulit dicapai secara praktis, dan yang ketiga contoh empiris dan dampak nyata. Selanjutnya Mbak. Selanjutnya Mbak Vina. Baik, untuk definisi daripada dimensi keadilan ini yaitu keadilan atau output model tidak menyebabkan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Selanjutnya. Kemudian, mengapa keadilan sulit dicapai secara praktis? Yang pertama yaitu konflik antar definisi fairness, yaitu beberapa metrik fairness tidak bisa dipenuhi sekaligus, misalnya mempertahankan akurasi keseluruhan tinggi dan pada saat yang sama mencapai equality odds untuk semua kelompok sering tidak mungkin tanpa mengorbankan sesuatu. Artinya ketika kita menerapkan suatu keadilan akan ada salah satu hal yang terkorbankan. Hal ini memaksa pembuat kebijakan dan pengembangan menentukan trade-off nilai. Kemudian konteks sosial dan nilai yang berbeda, itu standar keadilan bergantung pada konteks hukum, budaya, dan etika. Apa yang dianggap adil di satu negara atau komunitas bisa berbeda di tempat lain. Oleh karena itu, technical only solutions hanya optimasi metrik seringkali tidak cukup, dibutuhkan dialog dengan pemangku kepentingan non-teknis. Kemudian performa versus fairness, leveling up versus leveling down. Di sini sejumlah studi memperingatkan bahwa beberapa teknik fairness level down ini menurunkan performa semua kelompok untuk mencapai kesetaraan. Sementara pendekatan yang lebih diinginkan adalah level up, meningkatkan performa untuk kelompok yang dirugikan tanpa merusak kelompok lain. Artinya keadilan itu semua berimbang. Ini penting terutama dalam domain berisiko tinggi, misalnya dalam bidang kesehatan. Selanjutnya. Kemudian contoh empiris dan dampak nyata. Eh,
studi kasus dari sektor rekrutmen dan perbankan, misalnya Amazon Recruiting Bias atau pengenalan wajah yang kurang akurat untuk kelompok tertentu, menunjukkan bahwa sistem yang tampak netral dapat memperkuat ketidakadilan historis apabila digunakan tanpa mitigasi, karena bisa berdampak hilangnya peluang pekerjaan bagi kelompok tertentu yang tidak mendapatkan keadilan, yaitu kehilangan akses layanan kesehatan yang tidak setara atau keputusan finansial yang diskriminatif. Pengukuran dampak harus memasukkan konsekuensi nyata bagi kelompok terpinggirkan, bukan hanya metrik statistik saja. Selanjutnya, Mbak. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu isu bias dalam sistem AI. Adapun hal-hal yang akan kami bahas yaitu pertama definisi bias dalam AI dan berbagai jenisnya, kemudian kategori sumber bias, teknik deteksi bias, serta contoh bias dalam AI di dunia nyata. Selanjutnya, Mbak. Adapun definisi daripada bias dalam AI dan berbagai jenisnya, yaitu bias yaitu kesalahan sistematis dalam proses pengambilan keputusan yang mengakibatkan hasil yang tidak adil. Contoh jenisnya yaitu model pembelajaran mesin. Jadi ini adalah salah satu jenis sistem AI. Selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu kategori sumber bias. Adapun beberapa hal yang akan dibahas yaitu bias pada data atau data bias, bias algoritmik, model bias, kemudian bias interpretatif atau penggunaan human in the loop bias. Bias pada data ini yaitu ketidakseimbangan kelas, sampel tidak representatif, lab label yang tercemar oleh prasangka manusia, dan data historis yang mencerminkan ketidakadilan sosial. Contoh, rekam medis yang kurang lengkap untuk kelompok minoritas menyebabkan model kesehatan kurang akurat. Kemudian bias algoritmik atau mode bias ini arsitektur model objective function atau proses training yang memperkuat korelasi yang tidak adil. Contohnya, model yang mengoptimalkan akurasi keseluruhan tanpa penalti untuk disparitas antar grup dapat memperkuat kesenjangan. Kemudian bias interpretatif atau bias pengguna ini yaitu cara manusia menafsirkan atau mengaplikasikan output model, misalnya pengambil keputusan menerima rekomendasi tanpa koreksi dan memperbanyak hal ini dapat memperbanyak dampak diskriminatif. Selanjutnya. Kemudian teknik deteksi bias ini ada dua hal yang dilakukan, yaitu pertama analisis performa tersegmentasi, di mana evaluasi metrik, precision recall, F1, false positive rate, false negative rate dipisah menurut atribut sensitif, yaitu ras, gender, usia untuk menemukan disparitas. Kemudian audit eksternal dan dataset audit menggunakan dataset benchmark beragam, contoh casual conversation versus oleh Meta untuk PC atau quiz untuk mengukur kesetaraan berdasarkan Meta tahun 2023. Selanjutnya, contoh bias dalam AI di dunia nyata. eh, Ini sistem AI di berbagai industri, mulai dari layanan kesehatan hingga peradilan pidana. Mohon izin, mau cas. Baik. Yaitu pertama contohnya di dunia nyata yaitu sistem Kompas, di mana sistem Kompas ini digunakan dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat. Kak, yang memprediksi kemungkinan terdakwa mengulangi tindak pidananya. Jadi sebuah studi oleh ProPublica menemukan bahwa sistem tersebut bias terhadap terdakwa Amerika karena mereka lebih mungkin dicap berisiko tinggi meskipun mereka tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Jadi studi lain menemukan bias serupa dalam sistem serupa yang digunakan di negara bagian Wisconsin. Kemudian contoh yang kedua yaitu layanan kesehatan.
Sistem AI yang digunakan untuk memprediksi angka kematian pasien ditemukan bias terhadap pasien Afrika Amerika. Sebuah studi yang dilakukan oleh Obermeyer dan kawan-kawan menemukan bahwa sistem tersebut lebih cenderung memberikan skor risiko lebih tinggi kepada pasien Afrika Amerika, meskipun faktor-faktor lain seperti usia dan status kesehatan sama. Bias ini dapat menyebabkan pasien Afrika Amerika ditolak aksesnya ke layanan kesehatan atau menerima perawatan yang buruk. Selanjutnya, selanjutnya, implikasi etis. Selanjutnya, Mbak, implikasi etis. Selanjutnya, kembali kayaknya. Setelahnya, eh, pembahasan selanjutnya yaitu implikasi etis dari ketiga isu, yaitu transparansi, keadilan, dan bias dalam sistem AI. Yang pertama yaitu isu pada transparan, implikasi etis utamanya yaitu pada diskriminasi terotomatisasi, sistem yang tanpa objektif dapat mereplikasi atau memperburuk diskriminasi historis, misal dalam rekrutmen kredit, peradilan, sehingga memperkuat ketidaksetaraan struktural, dampak praktis, hilangnya akses pekerjaan, layanan, atau keadilan hukum bagi kelompok rentan. Kemudian, krisis legitimasi institusional. Jika lembaga pemerintahan atau penyedia layanan publik menggunakan AI yang tidak adil, legitimasi atau keabsahan dan penerimaan publik terhadap lembaga tersebut bisa turun drastis. Kemudian mengikis kepercayaan demokratis publik terhadap perusahaan tersebut. Kemudian pilihan nilai dan trade-off. Memilih satu metrik fairness berarti membuat pilihan nilai siapa yang diprioritaskan. Keputusan teknis ini bersifat normatif dan perlu keterlibatan pemangku kepentingan, bukan semata keputusan teknis oleh insinyur. Kemudian yang keempat, dampak pada kesejahteraan jangka panjang. Keputusan yang tidak adil berulang dapat memperlebar kesenjangan sosial ekonomi generasi demi generasi, misal akses pendidikan, kredit, atau perumahan. Kemudian implikasi pada isu keadilan atau fairness memiliki sama, yaitu pertama diskriminasi terotomatisasi. Pada hal ini, sistem yang tanpa objektif dapat mereplikasi atau memperburuk diskriminasi historis, misal dalam rekrutmen, kredit, peradilan, sehingga memperkuat ketidaksetaraan struktural, dampak praktis, hilangnya akses pekerjaan, layanan, atau keadilan hukum bagi kelompok yang rentan yang rentan terhadap ketidakadilan. Kemudian krisis legitimasi institusional. Jika lembaga pemerintah atau penyedia layanan publik menggunakan AI yang tidak adil, legitimasi dan penerimaan publik terhadap lembaga tersebut bisa turun drastis, mengikis kepercayaan demokratis. Kemudian pilihan nilai dan trade-off, memilih satu metrik fairness berarti membuat pilihan nilai siapa yang diprioritaskan. Keputusan teknis ini bersifat normatif dan perlu keterlibatan pemangku kepentingan, bukan semata keputusan teknis oleh insinyur. Masih sama seperti pada yang pertama, transparansi. Kemudian dampak pada kesejahteraan jangka panjang. Keputusan yang tidak adil berulang dapat memperlebar kesenjangan sosial ekonomi generasi demi generasi. Misal akses pendidikan, kredit perumahan. Hal yang serupa juga terjadi pada isu bias, yaitu pada bagian diskriminasi terotomatisasi, krisis legitimasi institusional, pilihan nilai dan trade-off, dampak pada kesejahteraan jangka panjang masih sama seperti pada isu transparansi dan keadilan atau fairness. Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir yaitu strategi mengatasi tantangan etika AI. Ada 3 hal di sini yang yang kami rangkum dari para peneliti. Strategi mengatasi tantangan etika AI. Yang pertama, meningkatkan keamanan data.
Kemudian yang B, etika dan transparansi dalam AI. Yang C, peningkatan infrastruktur dan sumber daya. Selanjutnya. Nah, eh, adapun untuk meningkatkan keamanan data, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu pertama, implementasi enkripsi data yang kuat, penerapan protokol keamanan cyber yang ketat, kemudian pelatihan keamanan bagi karyawan dan pengguna. Selanjutnya. Strategi yang kedua yaitu etika dan transparansi dalam AI. Hal-hal yang perlu dilakukan, mengembangkan kerangka kerja etika untuk AI, memastikan transparansi dalam algoritma dan data yang digunakan, melibatkan ahli etika dalam proses pengembangan AI. Strategi yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur dan sumber daya. Adapun beberapa hal yang dilakukan untuk hal itu yaitu pertama, investasi dalam infrastruktur, teknologi dan jaringan. Yang kedua, kolaborasi antara pemerintah, industri dan akademisi. Yang ketiga, mendorong inovasi dan penelitian dalam bidang AI. Demikian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Bu Laili. Jadi dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jadi kecerdasan AI itu merupakan inovasi teknologi membawa dampak besar bagi berbagai sektor, namun penggunaannya menimbulkan tantangan etika yang kompleks seperti isu transparansi, keadilan, dan bias algoritmik. Lalu yang kedua, etika AI atau AI ethics itu menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam pengembangan dan penerapan teknologi agar AI itu dapat berfungsi secara adil, aman, dan berpihak pada kepentingan manusia. Lalu yang ketiga, explainable AI atau XAI itu berperan penting dalam meningkatkan transparansi dalam dan kepercayaan publik karena mampu menjelaskan proses pengambilan keputusan AI secara jelas dan mudah dipahami oleh manusia. Lalu yang keempat, isu transparansi menjadi tantangan utama karena banyak sistem AI itu beroperasi sebagai black box. Jadi sehingga sulit dijelaskan. Jadi oleh sebab itu diperlukan mekanisme audit dan dokumentasi algoritma yang terbuka dan dapat ditinjau oleh publik. Lalu yang kelima, isu keadilan atau fairness itu berkaitan dengan perlakuan yang setara dengan bagi semua kelompok pengguna. Ketidakadilan itu dapat muncul akibat bias data atau desain algoritma yang tidak inklusif. Lalu, kesimpulan yang keenam, bias dalam sistem AI itu dapat terjadi pada berbagai tahap, mulai dari pengumpulan data, perancangan model, hingga interpretasi hasil. Jadi, bias ini berpotensi memperkuat ketimpangan sosial jika tidak dikendalikan dengan baik. Lalu, kesimpulan yang ketujuh, implikasi etis dari isu transparansi, keadilan, dan bias dalam sistem AI itu menegaskan bahwa pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan tidak hanya menuntut ketepatan teknologis, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa setiap keputusan algoritmik itu dapat dijelaskan secara terbuka, dijalankan secara adil, tanpa diskriminasi, serta diawasi secara etis itu agar AI benar-benar mendukung nilai kemanusiaan, kepercayaan publik, dan keadilan sosial di berbagai bidang kehidupan. Lalu kesimpulan yang kedelapan, upaya untuk mengatasi tantangan etika AI itu harus dilakukan secara multi-level, melibatkan kebijakan regulatif, audit etika, pengawasan manusia, atau human in the loop, serta penerapan prinsip global seperti yang direkomendasikan oleh OECD dan UNESCO. Yang kesembilan, peningkatan literasi etika dan kesadaran publik menjadi kunci agar pengguna, pengembang, dan pembuat kebijakan itu mampu memahami risiko serta menerapkan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Lalu yang terakhir, dengan penerapan etika dan prinsip explainability yang kuat, AI itu dapat menjadi teknologi yang transparan, adil, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi kemajuan sains dan kesejahteraan manusia. Jadi berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan, saran-saran yang dapat diajukan,
Jadi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan itu disarankan untuk menyusun dan menegakkan regulasi yang mengatur tata kelola AI itu secara komprehensif, termasuk kewajiban audit algoritma, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab hukum atas dampak keputusan AI. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan materi AI ethics dan explainable AI itu dalam kurikulum agar generasi muda memahami dampak sosial, hukum, dan moral dari penerapan teknologi kecerdasan buatan. Lalu yang ketiga, bagi masyarakat umum itu penting untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran kritis terhadap penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari agar tidak mudah terpengaruh oleh hasil keputusan teknologi yang tidak transparan. Lalu yang keempat, bagi peneliti dan akademisi, disarankan untuk terus melakukan kajian empiris dan pengembangan model AI yang etis, adil, dan dapat dijelaskan atau explainable, sehingga teknologi ini benar-benar mendukung kemanusiaan dan keadilan sosial. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari rekan-rekan lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang kami sampaikan? Disilakan. Ya, silakan ditanya dulu. Silakan ditanya dulu ya. Baik, untuk Bu Widi, disilakan. Eh, Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya mengenai tadi kan sudah dijelaskan mengenai bagaimana isu transparansi, keadilan dan bias dalam sistem AI. Nah, ada pun yang ingin saya tanyakan dari penjelasan tadi itu bagaimana transparansi dalam pengembangan dan penggunaan sistem AI ini dapat membantu mengurangi bias serta meningkatkan keadilan dalam pengambilan keputusan yang berbasis algoritma. Baik, demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Maaf Bu Widi, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Baik, pertanyaan Tiang itu bagaimana transparansi dalam pengembangan dan penggunaan sistem AI ini dapat membantu mengurangi bias serta meningkatkan keadilan dalam pengambilan keputusan yang berbasis algoritma. Baik, terima kasih Bu Widi atas pertanyaannya. Eh, baik, mungkin ada rekan lain yang ingin bertanya. Mohon izin bertanya. Baik, Satya, disilakan. Baik, terima kasih Kak Ovina. Jadi tadi sudah Satya dengar, sudah dijelaskan terkait dengan AI ethics dan saya dengar juga terkait dengan beberapa prinsip AI. Jadi yang ingin saya tanyakan dalam konteks future science yang menekankan tentang kemajuan sains, menurut kalian dari 10 prinsip dalam Recommendation of the Ethics of Artificial Intelligence by UNESCO yang sudah jelaskan tadi, prinsip mana yang paling penting untuk diterapkan pada kondisi saat ini, di mana kita ketahui bahwa teknologi AI ini sudah banyak sekali digunakan dalam pendidikan, komunikasi, seperti itu. Mungkin itu yang saya tanyakan, Kak Vina. Baik, terima kasih Satya. Jadi, kami meminta waktunya kurang lebih mungkin 3 menit untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan.
Baik, untuk pertanyaan dari Bu Widi akan dijawab oleh Ibu Laili. Bu Laili, disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Widi yang terkait bagaimana transparansi dalam pengembangan dan penggunaan sistem AI dapat membantu mengurangi bias serta meningkatkan keadilan dalam pengambilan keputusan berbasis algoritma. Benar ya, Mbak Widi, pertanyaannya seperti itu? Iya, Mbak, benar, Mbak. Baik, saya akan mencoba menjawab. Jadi, transparansi dalam pengembangan dan penggunaan sistem AI eh, yaitu berarti setiap proses, mulai dari pengumpulan data, pelatihan model, hingga pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat dipahami oleh manusia. Sehingga dengan adanya transparansi ini, pengembang, pengguna, dan pengawas dapat mengetahui bagaimana dan mengapa sistem AI menghasilkan suatu keputusan. Hal ini membuka ruang untuk melakukan evaluasi terhadap sumber data, parameter algoritma, serta hasil prediksi yang dihasilkan. Karena pengurangan bias ini sangat berdampak dan dapat meningkatkan keadilan, yaitu mengidentifikasi sumber bias sejak awal dengan dokumentasi yang terbuka, misalnya melalui model CAD dan datasheet. Nah, bias dalam data pelatihan dapat terdeteksi lebih dini sebelum sistem digunakan secara luas ketika menggunakan model CAD dan datasheet tersebut. Nah, memungkinkan audit dan akuntabilitas transparansi membuat pihak ketiga seperti regulator atau peneliti dapat meninjau apakah keputusan AI adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Meningkatkan kepercayaan publik ketika pengguna memahami logika dan dasar keputusan AI, mereka akan lebih percaya bahwa sistem tersebut bekerja secara objektif dan tidak memihak pada kelompok tertentu. Mendorong desain AI yang inklusif. Pengembang yang transparan cenderung lebih berhati-hati dalam memilih data dan parameter agar hasil model tidak menimbulkan diskriminasi sosial. Memfasilitasi mekanisme koreksi jika terjadi kesalahan atau bias dalam keputusan AI, sistem yang transparan memudahkan pelacakan penyebab dan perbaikan yang cepat terhadap kesalahan tersebut. Kesimpulannya, transparansi berperan sebagai fondasi utama untuk mewujudkan AI yang adil dan dapat dipercaya atau memberikan legitimasi. Dengan membuka proses pengambilan keputusan algoritmik kepada publik, pengembang dan pengguna dapat meminimalkan bias, memastikan keadilan, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi kecerdasan buatan atau AI tersebut. Demikian jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Vina atau teman-teman yang lain. Untuk Mbak Widi, bisa diterima. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan oleh Mbak Laili. Bisa tiang tarik kesimpulan dari jawaban yang diberikan oleh Bu Laili itu bahwa transparansi dalam pengembangan dan penggunaan sistem AI ini sangat berperan penting ya untuk mengurangi adanya bias dan meningkatkan keadilan karena memungkinkan semua pihak bisa memahami berbagai atau bagaimana suatu keputusan itu bisa dihasilkan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin diskusi bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Widi. Baik, terima kasih Bu Widi dan Bu Laili. Jadi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Satya, di mana pertanyaannya adalah dari 10 prinsip yang saya sampaikan tadi, prinsip yang paling penting diterapkan dan paling relevan dengan kondisi saat ini, menurut kami dalam konteks future science itu yang menekankan kemajuan sains dan tanggung jawab moral, yaitu prinsip transparansi dan explainability. Jadi menurut kami
transparansi dan explainability itu menjadi prinsip yang paling penting dan relevan untuk diterapkan saat ini. Jadi yang saya jelaskan tadi, prinsip ini menekankan bahwa setiap sistem kecerdasan buatan harus dapat dijelaskan dan dipahami oleh manusia. Jadi sehingga proses pengambilan keputusannya itu dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi di tengah pesatnya penggunaan teknologi AI, transparansi itu menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap hasil-hasil sains, terutama yang melibatkan algoritma dan data besar. Jadi, dengan adanya transparansi atau keterbukaan, perilmuan itu dapat menelusuri asal data, memahami logika model, serta mendeteksi potensi bias atau kesalahan yang mungkin muncul. Jadi, selain itu, prinsip transparansi dan explainability ini juga membantu mendorong kolaborasi lintas disiplin karena sistem yang transparan itu lebih mudah untuk dievaluasi dan dikembangkan bersama secara etis. Nah, jadi transparansi dan explainability itu tidak hanya memperkuat akuntabilitas ilmiah, tetapi juga memastikan bahwa kemajuan sains masa depan tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan juga keadilan sosial. Jadi itu menurut kelompok kami. Bagaimana Satya? Atau mungkin ada pendapat dari rekan-rekan yang lain? Disilakan. Baik, jika tidak, apakah bisa diterima Satya? Em, Baik Kak Vina, jadi dari Satya juga setuju kalau memang transparansi itu memang penting dalam penggunaan AI. Jadi em, selain sistemnya itu, masyarakat juga penting untuk bisa memahami bagaimana si AI ini bekerja supaya nantinya itu si transparansi atau keterbukaan itu memang bisa bermanfaat oleh masyarakat. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak Vina jawabannya. Baik, terima kasih Satya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Jika tidak, selanjutnya apakah ada masukan dan saran mungkin dari Bapak Tike? Baik. Saya dengar ya suara saya. Sudah Bapak. Ya. Nah ini pertama kan eh, ChatGPT AI ini artificial intelligence ini kan sangat masif sekarang digunakan ya. Dan yang sangat dikenal sekarang kan ada dua, ChatGPT yang dibuat oleh Amerika dan kemudian yang kedua DeepSeek yang dibuat oleh Cina. Berarti kalau sering-sering kita menggunakan ini, pusat data kita atau pusat data yang ada internet kita ya lari ke sana. Yang pertama untung adalah eh, DeepSeek ke Cina, sedangkan ChatGPT ke Amerika. Itu harus kita sadari semua. Kita sebagai negara berkembang Indonesia ya sebagai pengguna dan di dalam memberikan informasi ya dia juga sering eh, di samping dia mengatakan bahwa eh, halusinasi yang dia berikan juga kadang-kadang tidak tepat. Coba Anda tanya beberapa data-data yang tentang hal-hal yang menarik ya. Dia tidak akan ngasih data, dia akan ngasih sesuatu yang sifatnya umum, tidak tidak lebih spesifik. Ya, karena memang kalau kita ngasih sesuatu yang baik gitu, dia akan rekam. Nah, dari sisi inilah AI ini dia bilang bersifat diskriminatif. Diskriminatif. Coba ada
Tidak semua pertanyaan kita bisa dijawab oleh dia. Mungkin karena kita menduga dia memiliki keterbatasan. Tapi sesungguhnya dia kerap juga eh, diskriminasi. Coba kalau Anda mengambil sesuatu, misalnya ada aplikasi yang dari negara berkembang. Dia bilang, ini palsu gitu. Paling dia bilang begitu. Kita heboh bahwa setiap keputusan yang dia ambil oleh ChatGPT kita anggap benar. Coba Anda bilang, Anda buatkan saya latar belakang gitu. Latar belakang A, B, C, D. Lengkap dengan literatur. Pasti dia acak-acakan. Tidak sama. Nah itulah makanya. Dia kalau hal-hal yang sifatnya penting, dia tidak mau lakukan. Bukan karena keterbatasan. Karena memang dia diskriminasi informasi. Karena ini. Itu. Ya. Kemudian, Anda tadi menanyakan, apakah UNESCO menetapkan prinsip penting penggunaan AI dalam pendidikan agar ekologi ini bermanfaat secara adil. Ya. Kemudian AI ini apa? Ya, inklusif, inklusivitas dan akses universal. Ya kan itu yang kita harapkan. AI ini harus memperluas akses pendidikan untuk semua siswa, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki kebutuhan khusus. Asal ada internet, ya kita bisa buka itu mereka. Cuma itu dia akan bisa berlaku tidak adil. Misalnya untuk program-program yang keluar dari Amerika, apakah nyamuk ya seperti demam berdarah, oila itu bagus? Dia pasti bilang bagus karena dia dari Amerika. Tapi yang lain bilang tak bagus, itu kelemahannya banyak gitu. Nah itu yang perlu kita waspadai. Kemudian keadilan dan non diskriminasi. AI harus mencegah bias dan diskriminasi serta memastikan semua siswa diperlakukan adil tanpa memandang gender, ras atau latar belakang sosial. Ya untuk ras tertentu yang ini dia pasti ini. Oleh karena itu UNESCO dan harapan kita semua dia kita harus mencegah bias dan diskriminasi. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Ya, itu sistem AI harus dapat dijelaskan dan memungkinkan guru serta siswa memahami cara kerja dan keputusan AI. Kemudian ini yang terakhir, keamanan dan privasi data. Privasi data. Ya, penggunaan AI harus melindungi data pribadi siswa dan memastikan keamanan informasi. Kemudian kualitas dan efektivitas pedagogi. AI harus meningkatkan kualitas pembelajaran, mendukung guru dan tidak menggantikan peran guru dalam pengajaran. Kemudian keselamatan dan kesejahteraan siswa harus digunakan untuk mendukung kesehatan mental, keselamatan dan kesejahteraan siswa selama proses belajar. Ya, itu ya. Itu. Kalau ada kesehatan mental. Ini ada beberapa hal. Ya, salah satu AI ini ya, kalau kita terus menggunakan AI ini, kita dapat menentukan atau mendukung kesehatan mental dan kesiapan belajar siswa. Ya, gitu misalnya. Kenapa? Nah, itu. Kita bisa gunakan ini ya. Deteksi stres dan kelelahan. Ya. Kalau Anda bisa menggunakan AI ini untuk ini, dia bisa mendeteksi stres dan kelelahan. AI menganalisis interaksi siswa di platform e-learning, waktu login, aktivitas, respon lambat, dan sebagainya bisa dia tentukan. Itu analisisnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh guru? Guru dapat mengenali siswa yang stres atau kelelahan lebih awal, sehingga intervensi bisa dilakukan. Kita bisa. Nanti kalau AI ini siswa A ini lambatnya biasanya cepat, nah ini tidak seperti biasanya, tolong itu nanti dia minta segera harus guru mengambil tindakan karena apa? Itu menarik ya. Ya. Sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Kemudian pemantauan motivasi dan keterlibatan. AI
mengukur partisipasi siswa di kelas online, diskusi dan tugas. Nah, dia kan kalau ada standarnya, anak ini kemarin direkam dia. Oh, ini anak rajin angkat tangan dan sebagainya. Tapi ketika sesuatu itu menurun, nah, ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan oleh guru. Segera anak ini. Ya kalau kita menggunakan pedagogi AI, semua anak-anak terekam semua di ponselnya atau di laptopnya, kemudian kita gunakan, lalu kita ingin memaksimalkan peran AI itu untuk kita memberikan stimulus atau rangsangan pada guru untuk segera mengatasi proses belajar mengajar siswa. Ya, kemudian feedback emosional. AI menilai nada tulisan atau ekspresi suara untuk ya, mendeteksi emosi, memberikan dukungan awal, arahan konseling jika diperlukan. Ya, itu. Nah, simulasi situasi belajar aman. AI membuat lingkungan ya untuk praktek dan eksperimen tanpa tekanan nyata. Pemantauan kemajuan akademik. Ya, ini bisa melakukan pemantauan. Kemudian penyediaan materi relaksasi atau mindfulness, membantu siswa mengelola stres, fokus, dan kesiapan belajar. Ini beberapa hal yang perlu dipahami ketika kita menggunakan AI. Sehingga AI menjadi tidak hanya mencarikan secara kognitif, kita juga dia bisa menjadi atau mendukung kesehatan mental dan kesiapan belajar siswa secara ya berkesinambungan. Dan ke depan itu yang harus kita lakukan. Nanti sebentar lagi mungkin ada perangkat yang bisa, ya mari buka semua laptop, HP dan sebagainya. Sekarang responnya ketika dia lambat, ketika ada sesuatu, guru harus melihat. Diolah sendiri, tolong disimpulkan siswa yang mana yang tidak motivasinya kurang, yang mana kelelahan. Bisa ditentukan si A, si B, si C dan sebagainya. Nah, kita tidak perlu lagi melihat ke sana kemari. Di dalam proses pembelajaran itu kita sudah melihat. Nah, ya sudah melihat itu. Ini tetap transparansi pada AI ini, gitu. Sehingga ke depan pembelajaran AI itu seperti itu nanti ke depannya dengan baik. Ya. Nah, ini. Kemudian dalam pembelajaran yang akan dilalui di masa depan, ini akan lebih banyak melakukan pembelajaran personalized learning. Nah, sistem adaptif memilih materi sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, ChatGPT memberikan latihan tambahan. Nah, ini menjadi penting. Berarti dia mengkarakterisasi anak-anak ini dari sisi keterlambatan, dari segi apanya, kemudian direkam. Maka dia akan memberitakan kepada kita untuk anak ini efektif belajar dan mencegah siswa tertinggal. Tolong dikasih ini ya sistem adaptasi dalam pemilihan materi, dia bisa bantu kita. Materi-materi yang seperti apa yang mau kita kasih anak ini gitu, supaya dia tidak terlambat. Kemudian fungsi AI lagi adalah asisten belajar virtual. ChatGPT menjawab pertanyaan siswa di luar jadwal jam sekolah, menjelaskan konsep sulit dan sebagainya. Ini mendukung belajar mandiri, akses pendidikan tanpa batas ruang dan waktu. Ya. Kemudian otomatisasi penilaian. Ya, kemudian AI menilai tugas, esai, kuis, ujian, deteksi plagiarisme. Nah, ini akan mengurangi beban guru, mempercepat feedback, meningkatkan kualitas evaluasi. Ya, misalnya Anda mengumpulkan artikel-artikel atau jawaban kognitif ya yang saya kirim das kemudian lalu pakai ChatGPT AI, tolong berikan penilaian tugas esainya. Nah, dia dengan sendirinya. Ini
mengurangi beban guru. Kemudian, lalu apa saran-saran Anda? Dia akan kasih juga saran-sarannya, ya kan? Itu nanti peran guru. Akhirnya peran guru bisa hilang kalau begitu. Tapi sehingga Anda harus ngecek, benar nggak dia ini? Benar nggak ini sebenarnya yang dia lakukan? Kan itu sekarang. Kemudian analisis data belajar atau learning analytics. AI memprediksi kesulitan siswa. Guru melihat pola kesalahan di kelas. Ya, gimana kesulitan siswa belajar di kelas? Gimana? Bisa nggak AI? Ya bisa. Anak ini kayaknya kurang ini, kurang ini. Kemudian apa yang harus dilakukan guru? Dia akan berikan. Silakan intervensi tepat waktu. Pengambilan keputusan berbasis data perlu segera dilakukan. Anda harus memberikan anak ini harus segera diatasi. Ya kita kan diperintah oleh mesin akhirnya. Oh iya ya. Ada data, kemudian hasil analisis, Anda tinggal melanjutkan saja. Ya. Kemudian pembelajaran kreatif dan simulatif, VR dan AR untuk eksperimen laboratorium virtual, membuat simulasi ekonomi dan sains, ya, memahami konsep abstrak dan seterusnya. Kemudian meningkatkan literasi digital, kelas coding dengan AI, diskusi etika AI, bias privasi dampak sosial. Nah, ini mempersiapkan siswa menghadapi dunia berbasis teknologi. Pembelajaran kolaboratif berbasis AI, kelompok belajar, memfasilitasi brainstorming dan seterusnya. Kemudian monitoring kesejahteraan siswa tadi sudah. AI memantau tingkat keterlibatan mendeteksi stres atau kebosanan. Ini mendukung kesehatan mental, kesehatan belajar lebih ya. Anak-anak sudah distes, sudah langsung diketahui ya bahwa anak ini perlu mendapat terapi tentang keterlibatan untuk stres, mengatasi stresnya. Guru apa yang harus dilakukan? Dengan sendirinya kita akan semakin menjadi lebih baik. Ya. Nah itu beberapa tambahan yang perlu kita renungkan. Nah seperti ini, ada negara-negara yang diuntungkan dengan adanya KTP. Wah kita senang ada, enggak. Setiap ada aplikasi ini akan berubah dia. Kita maksimum bayar 300. Bayar ya 300. Kalau kalau bisa premium. Kemudian setiap tahun dia rubah, ditambahkan sehingga apa? Memori kita habis. Kemudian perlu diupdate. Ketika diupdate, kita kan harus install ulang. Ketika install ulang, nah ini uang. Ya. Ini kalau jutaan memakai, hanya Rp1 kena berapa juta dapatnya gitu kan. Sehingga HP itu, gadget itu maksimal 5 tahun bisa kita gunakan, setelah itu sudah tidak mampu lagi karena memori kita penuh. Ya prosesor kita penuh, kemudian kita video simpen, mau dihapus, kasihan ini memorinya, sejarahnya mau disimpan di mana? Disimpan di Google Drive sudah penuh, kemudian disimpan di Google Drive-nya Unixa lama-lama juga penuh. Karena seperti jadi mahasiswa itu dicabut dan seterusnya. Akhirnya kita akan meningkatkan prosesor, kemudian meningkatkan uh, apa namanya simpan kemampuan artisnya dan sebagainya. Yaitu kita sekarang sedang dijajah sesungguhnya. Karena kita sebagai bangsa yang hanya memakai user, bukan produktif. Amerika Serikat apa untungnya? Penguasaan teknologi inti AI ya. Open AI, Google, Nvidia, infrastruktur cloud dan data global, diseminasi bahasa dan budaya barat. Nah itu keuntungan AI dia bagi negara itu. Ya. Keuntungan ekonomi terbesar dari lisensi AI, kepemimpinan global dalam riset dan inovasi, pengaruh geopolitik digital. Ini mengontrol pasar global, negara berkembang sulit ke sektor teknologi AI. Tadi sudah Cina, kemudian Inggris, ada AI Eropa.
Kemudian ada lagi Kanada, Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan India, Prancis. Negara maju lainnya seperti Singapura, Israel, UE. Ekosistem riset dan startup kuat mendukung pendidikan dan kebijakan AI. Walaupun dia tidak ini, tapi dia merancang untuk bisa mandiri untuk bidang AI. Karena negara ke depan hanya ada AI dan money digital. Entah itu Bitcoin, ada currency dan sebagainya itu kan. Kalau dolar pakai negara, tapi kalau mata uang yang tidak menggunakan itu ada gininya, tidak tergantung lembaganya, tapi ya rawannya apa, regulasinya ya, sehingga ajang penipuannya besar sekali, sangat besar. Sekarang dia volatil, cepat besar, cepat kecil, dan bisa habis dari sana kan. Ke depan nanti akan ada tidak anda anak-anak anda yang gen alpha, gen beta, dan gen seterusnya ya, itu ya yang bisa mendapatkan keuntungan. Orang sekarang sudah setiap pagi dia udah buka laptop, buka HP dan sebagainya, kecepatannya tinggi ya, cepatnya tinggi, dia akan segera akan mencari sesuatu, tidak hanya hal-hal negatif ya kan. TikTok itu kan sudah mulai selektif ya, kalau wajahnya muda itu seperti cucu saya, dia lihat yang lain-lain sudah langsung di blacklist, dia just gitu. Nah, sudah, karena wajahnya muda, dia cari hal-hal lain yang ini langsung ya, hati-hati menggunakan foto dan sebagainya. Itu artinya dengan itu sistematis. Tetapi kalau benar itu ya itu tetap masih diskriminasi. Kalau tidak, untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masyarakat. Ya. Kemudian Prancis apa? Fokus pada regulasi dan startup AI lokal. Nah, dia begitu. Kepemimpinan etik AI di Eropa dengan inovasi publik. Ya, itu. Ya, dia dapat hak pengguna dari Amerika Serikat. Kemudian India. Nah, ini India tenaga kerjanya, TI-nya melimpah, populasi digitalnya besar, penguasa terakhir ekspor jasa teknologi. Ya, ini cukup menarik ya, India itu luar biasa karena infrastruktur dan regulasinya tertinggal, kurangnya penguasaan misalnya penguasaan ya, sehingga banyak yang brain ya, kehilangan orang-orang hebat India itu keluar negeri. Teman saya adalah orang dari India, kemudian eh, dia berdiskusi di belakang untuk mencari sebuah senyawa kimia untuk obat ya, dan sebagainya, diskusi. Supir taksi itu dia kerja berat, dia pagi sudah berangkat jam 4, malam baru sampai dan sebagainya. Nah, disewa oleh teman ini, diskusi, dia berangkat kemana-mana, akhirnya mendiskusikan senyawa itu. Setelah itu dia lama, sampai satu hari, apa yang didiskusikan penumpang saya ini? Oh, ternyata dia keluar dari sana. Apa sih yang didiskusikan tentang senyawa? Oh, ini senyawa inilah ini. Ya, muncul senyawa ini baik untuk ini, untuk ini. Kenapa Anda super taksi? Iya, saya magister ilmu kimia murni katanya. Ya, dia bisa bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, ini orang seperti ini bisa meninggalkan negaranya. Karena apa? Karena kepintarannya. Dan di sana orang berpendidikan banyak, doktor itu banyak, super taksi dan sebagainya. Kalau dia bertemu dengan orang asing, dia pasti meninggalkan negaranya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, itu. Pendidikan itu murah. Anda pernah dengar bahwa ada buku edisi mahasiswa yang hanya ada di India. Punya biasa kalau di Indonesia mahal-mahal, tebal-tebal. Morrison itu organik itu saya beli 300.000. Oh, edisi mahasiswa itu bisa 50.000, 20.000. Karena negara mensubsidi kertas untuk menghasilkan buku. Tidak seperti kita.
pendidikan kita di Indonesia ini, negeri itu sudah negeri-negeri SD gitu kan. Sekarang yang swasta sekarang orang tidak ragu mengeluarkan uang untuk melatih disiplin, karakter dan sebagainya. Di negeri malah agak berkurang ya gini disiplin-disiplinnya karena jumlah antara rasio guru dan murid itu tinggi Mas ya. Gimana? Kalau menggunakan AI ini anak 40 orang atau 30 orang. Ini tolong didekati dengan pendekatan lain. Terus gimana guru itu melakukan? Kalau AI ini kan tidak bisa dalam waktu cepat. Misalnya ada 35 ya, 30 definisi kelas 428 peraturan yang baru. Itu kalau misalnya 25, kedua-limanya terapinya berbeda, ya gurunya gimana gitu. Kan orang beda. Guru-guru itu kan harus mengajar dengan spesifik pada siswanya. Gitu. Kalau dia benar-benar. Ya sekarang kan tidak. Guru-guru itu lebih banyak disuruh mengubah nilai agar KKM-nya terpenuhi gitu. Ya kenapa? Ya karena guru itu kelebihan murid. Coba kalau muridnya hanya 12 atau 15. Ya belajar pagi terus ditampingi begini-begini. Kan bisa tercapai KKM. KKM-nya bisa dilakukan ketika dia mendampingi siswanya dengan benar. Bukan mengganti nilai akhirnya menjadi sesuai dengan target. Tidak. Itu tidak benar. Ya. Anda misalnya, kalau kalau nanti siap-siap ini dilakukan berdasarkan adik, ya murid itu harus diketahui dia masuk kurang motivasi, lambat dan sebagainya. Nanti AI kemudian kasih terapi dengan ini sesuai dengan ilmu ini, gitu dia bilang. Ya kita kan melakukan sesuai dengan AI itu. Kalau ada muridnya 300 itu kan mampus ya orang guru. Ya, kan tidak kuat. Apalagi gajinya masih guru honor atau P3K di wilayah yang tingkat inflasinya tinggi kan berat. Gitu. Nah ini kita harus kritisi juga gitu. Tidak harus kita dengar ya. Kita harus inilah. Ini perlunya Anda belajar sekolah baru lagi, mendapatkan ilmu, mendapat pengetahuan apa tren ke depan. AI ya AI, uang digital ya, itu ya kita sudah tidak lagi apa namanya ke masa lalu. Oleh karena itu, Anda harus sebagai seorang magister nanti, Anda sudah ya, ini loh yang akan berkembang ke depan. Ada CGTP, tanya dia tren pendidikan IPA ke depan seperti apa. Oh ini. Kan dia bisa dari literatur yang tersebar luas, yang bisa dia akses. Kalau ada literatur yang tidak bisa akses, dia bisa ngawur juga. Gitu. Sehingga kalau Anda ngasih dia jurnal-jurnal terbaru, tolong kasih saya temuannya apa. Oh ini. Dia bilang. Kalau tidak, dia carikan yang sampah itu, berita-berita sampah itu. Oleh karena itu, dia harus dikasih tahu. Carikan saya definisi dengan peraturan presiden terbaru nomor sekian. Dia cari sendiri. Kemudian definisi kimia atau fisika biologi menurut ini. Carikan. Bukunya ini. Carikan bukunya, download, kasih dia. Baca. Gitu. Kalau enggak, ya kita bisa dibohong-bohongi oleh dia. Nah itu dah. Ya. Pertemuan ini membuat satu. Karena ternyata CGTP itu bisa melakukan diskriminasi. Ya, diskriminasi itu adalah sehingga solusinya harus ada peraturan yang jelas. Teman-teman di dosen-dosen atau guru-guru ya gimana caranya ya kita serahkan.
kepada pemerintah. Pemerintah belum sempat memikirkan ini. AI itu juga adalah sesuatu yang menjadi bagian dari proses pembelajaran. Dia bisa mengobati sakit mental. Tapi dengan catatan, kalau ini bisa dilakukan, tugas guru pertama. Gurunya sedikit perlu diangkat, gitu kan. Ya kemudian, kalau dia banyak bekerja, ya harus dibayar dengan layak. Gitu. Nah, itu menjadi tema sentral kita. AI ke depan, guru itu akan diberikan solusi, terus memberikan solusi dengan bantuan AI. AI itu kan, anak ini sekian seperti tadi, dia lambat respon dan sebagainya, perlu Anda berikan motivasi. Nah itulah beberapa hal yang saya garis bawahi tentang bahwa AI ini dan berbagai permasalahan, dan besok seminarnya bagaimana kiat-kiat mengkritisi AI, itu kan nanti Pak Prof. Perdana memberikan ini dan makalah, semoga bisa Anda mengikuti dengan baik ya. Baik, terima kasih. Saya sudah dikasih waktu untuk tetapi perkuliahan ini tidak harus berhenti sampai di sini materinya, tapi harus berkembang terus mencari, baik dengan bantuan ChatGPT maupun yang lain. Saya ngasih tes tadi, saya mahasiswa yang ujian, gitu. Saya pasti kata, Pak, ujiannya tulis tangan. Dulu tulis tangan untuk mengatasi duplikasi. Tapi kalau tulis tangan tidak lama jadinya, bolehlah Word dipakai. Tapi kalau pertanyaannya di Word dibuat oleh AI, saya harus mendapatkan lampiran bahwa Anda bebas dari plagiasi AI gitu kan. Anda buat sendiri itu. Anda cari, lampirkan gitu. Kalau enggak dia cari 5 menit aja dapat 10 soal itu jawabannya. Tapi kalau jawabannya berasal dari plagiasi, ya saya harus melakukan tes. Ya, Anda yang melakukan tes, bukan saya. Sehingga itu yang dilakukan. Mas Swastika juga begitu, belajar filsafat lah, banyak jurnal tuntutannya dan sebagainya, AI dan sebagainya. Nah, saya bilang AI ini ada beberapa cara untuk ngetes AI. Silakan tes dulu. Kalau lewat dari 20, saya tidak periksa. Oke, terima kasih. Nah, kalau ada presentasi lagi? Enggak, hanya ini aja ya. Pak, Ada? tidak ada. Ya. Ya, kalau tidak ada kita bisa belajar tambahan untuk hal-hal lain untuk mengembangkan AI. Silakan ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan untuk ditutup lah. Baik, terima kasih masukannya dan tambahannya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya tutup dengan para Musanti. Musanti, Santi, Santi, Om. Itu dengan doa Pak R. Silakan dia. Baik, untuk doa, saya yang pimpin langsung, jadi mohon izin memimpin doa. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Pak.